Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran hadis ini, Al-Quran sunnah, ini bukan ilmu. Coba pahami baik-baik sekalian. Al-Quran hadis, Quran sunnah bukan ilmu, tetapi dia di atas ilmu, namanya sumber ilmu. Ya. Kenapa Quran hadis tidak dikatakan ilmu? Ilmu itu punya syarat, dia harus sistematis, baru disebut ilmu. Ilmu hadis sistematis, pengertian hadis, beristilah, macam-macam hadis. Ada hadis doib, hadis mur, hadis hasan, hadis sahih, mutawatir, mustafid, ahad, gharib. Kan begitu kan? Hadis doib nanti ada puluhan macam lagi, ada munqati, ada nanti mauquf, tak sampai ke Nabi, sampai ke sahabat saja, tapi ada sahihnya, gitu kan? Karena dianggap dari Nabi juga apa yang dikatakan sahabat. Ini dijelaskan rinci. Kalau Quran dia gak rinci. Bicara zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, kitab alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata, orang takwa, ciri orang yang munafik, ciri orang kafir. Tahu nanti bicara tentang cerita Nabi Isa, umat Nabi Isa, cerita ini, cerita ini. Kan gak sistematis kan? Ya kan? Lompat-lompat dia ceritanya. Hadis gitu juga. Hadis dikumpulin. Hadis tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kayak hadis Bukhari. Kan gak sistematis. Cuma maudu'i saja dia tematik. Tentang wudu ini, tentang puasa, tentang zakat, tentang sholat ini. Gak sistematis dia. Jadi dia sumber. Kalau bahasanya dia disebut dengan syariah, bahan baku. Nah, ketika kita mau mempelajari Al-Quran, maka kita butuh ilmu tafsir. Maka dirincilah ilmu tafsir. Diambillah riwayat dari Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, diambil. Ditulislah sama Imam At-Tabari. Ketika muncul satu ayat, menurut Ibnu Abbas ini tafsirnya, menurut ini tafsirnya. Nah, dirinci dia tafsirnya itu, ayat per ayat, surah per surah. Ya. Kemudian habis tafsir Ibnu Abbas, ini namanya tafsir biriwayah, muncul nanti tafsir maudhu'i, tematik. Muncul lagi tafsir birra'i, pendapat ulama ini begini, memahami ayat ini, ulama ini mengatakan begini, gini. Nah, jadi muncul. Jadi ilmu tafsir ini sistematis, menafsirkan dengan riwayat, tafsir riwayat, menafsirkan dengan pendapat sahabat, pendapat tabi'in, muncul. Nah, begitu juga nanti hadis, muncul ulumul hadis, muncul doaib, amal. Kemudian masuk ilmu fikih, ibadah. Yang muncul ilmu fikih. Fikih itu apa? Ini ilmu hukum Islam. Maka Bapak kalau berhukum jangan pakai ilmu hadis, sunnah bidah, pakai ilmu hukum Islam. Wajib, sunnah, makruh, mubah. Ini dititilkan ulama fikih. Hukum sholat apa? Meninggalkan sholat apa? Hukum niat apa? Di mana waktu niat? Hukum puasa apa? Siapa yang boleh meninggalkan puasa? Siapa yang tak boleh meninggalkan puasa? Bagaimana puasa saat musafir? Dikumpullah ayat hadis. Jadilah dia fikih. Jadi dalil fikih ini Al-Quran, hadis, ra'i. Ijma' qiyas. Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Kalau nggak ketemu nanti ada maslahah, ada ini dan seterusnya. Jadilah ilmu fikih. Nah, kemudian berbarengan dengan ilmu fikih ini ada ulama yang fokus kepada ilmu batin Nabi. Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini mulai. Kalau dari sahabat yang mulanya itu seperti Salman Al-Farisi. Ya. Ini termasuk ulama tarikat Naqsabandiyah kan, atau Sabandiyah. Salman Al-Farisi. Kemudian nanti Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian nanti masuk ke Hasan Basri, imam besarnya. Nah, ini ulama-ulama tasawuf. Mereka perhatian, tapi belum dibukukan. Masuk Imam Junaid, nanti dibukukanlah oleh kitab yang paling tua itu apa namanya? Ya, seperti Kashful Mahzum. Ini kitab paling tuanya. Dibuat sistematis. Tasawuf itu
Kemarin pengantar sudah saya jelasin, berasal dari kata sopa. Sopa itu artinya bersih. Inna sopa wal marwah. Sopa itu bersih, suci. Tasawuf itu ilmu membersihkan qalbu, mensucikan hati. Setelah hati bersih suci, maka kebuka mata hati, maka muncullah yang namanya kasyaf, musyahadah. Kadang-kadang kita menyaksikan ruh, menyaksikan malaikat. Sama seperti Bapak mimpi. Ketika kita mimpi, kita melihat pakai mata roh, ketemulah roh Nabi, jumpa Rasulullah, kadang jumpa sahabat, kadang jumpa surga, kadang jumpa teman kita, jumpa orang tua, macam-macam. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf, ketika hati bersih, kenapa orang-orang sufi yang bisa kebuka kasyafnya? Karena mereka beramal dengan hati, dengan qalbu. Perhatikan betul. Kenapa maaf orang salafi itu banyak rata-rata tidak terbuka kasyafnya? Karena mereka beramal dengan jahil, qalbu tidak diperhatikan, sholatnya susah khusyuk. Nah, itu penyebabnya. Makanya mereka tidak ada yang kasyaf. Akhirnya tidak ada yang percaya dengan kasyaf. Dibuatlah kasyaf itu khurafat, disebutlah kasyaf itu nanti nggak ada dalilnya, khurafat, macam-macam. Nah, nanti saya jelasin tentang ruh dimensi yang berikutnya, bab kedua ini pengantarnya. Akhirnya nanti mereka nggak percaya, sebelah khurafat ini macam-macam. Kenapa? Karena beramal dengan jahil saja, nggak tembus-tembus lah kasarnya. Akibatnya nyerang orang saja, ini bid'ah sesat, cenderung seperti benci sama umat Islam. Asiknya nyalahkan orang terus, ya kotorlah qalbu. Yang dibahas khilafiyah terus kan, kebencian yang muncul. Kenapa yang dibahas khilafiyah terus? Nggak bersih-bersih qalbu kita. Kalau sufi selalu menghindari khilafiyah. Begitu mereka diserang habis, kalau sufi besarnya dia tanggapi dengan lemah lembut. Habib Umar, lemah lembut dia tanggapi. Itu apa? Kepentingan hati. Kalau dia marah benar, dia tanggapi dengan lebih keras. Tapi biasanya yang lebih keras ini nggak sufi besar. Kalau ulama besarnya lembut. Ya. Nah, kalau jadi seorang habis-habisan, baru tangkapnya dengan argumen, mematahkan. Nah, begitu. Jadi kita lihat sejarahnya, dilihat nanti Pak, di mana mulai muncul. Sebenarnya cikal bakal ilmu ada semua, sunnah jahir, ya, ilmu sumber Al-Quran Sunnah, nanti masuk ilmu akidah Imam Asy'ari yang menulis rinci, kemudian yang menulis rinci ilmu hukum Islam Imam Mazhab, yang menulis rinci ilmu tasawuf ulama besar tasawuf Imam Junaidi, itu mulai dibukukan. Nanti bukunya lebih rinci lagi, ada Kasyful Mahzub yang tua-tuanya itu, sampai nanti masuk ya Ulumuddin Al-Ghazali, masuk lagi Syekh Abdul Qadir Jilani, itu berdekatan masanya kan, dan banyak lagi, termasuk Ibnu Arabi, termasuk di Indonesia ada Wali Songo. Nah, Wali Songo ini nanti dibukukan lagi oleh orang-orang seperti Ahmad Khojin, dibukukannya, dijelasin dengan kemampuan dia lah. Ya. Jadi ilmu agama Islam ini banyak. Nah, itu Pak. Jadi harus berpikirnya gitu. Jangan salah mikir kita Pak. Salah mikir itu kita anggap Quran Sunnah itu ilmu. Jadi semuanya kita istinbat dari situ langsung. Salah. Akhirnya ini terbuang. Ilmu yang dianalisis ulama nggak pakai fikih, nggak pakai tasawuf. Quran Sunnah hafalan kita nggak sama dengan Imam Syafi'i. Nggak sama. Tapi kan ulama salah. Kita mau melangkahi Syafi'i nggak bisa, karena mereka lebih dulu. Maka untuk memahami fikih hukum Islam kita ambil Imam Mazhab dulu. Kalau ada yang nggak cocok, baru kita bertentangan dengan hadis, betul-betul bertentangan. Mungkin mereka lupa atau terlewatkan, baru kita pinggirkan. Ini kan orang belum apa-apa, Imam Mazhab dipinggirkan sama dia sok hebat. Istimewa Quran Sunnah hadis semua itu bukan ilmu. Akhirnya dia berhukum pakai terjemah ayat hadis. Inilah yang bahaya. Bahayanya apa? Kena bi ghairi ilmin. Dia memahami Quran hadis nggak pakai ilmu namanya. Pakai terjemah. Cilaka. Contoh hadis sahih Bukhari Muslim. Umirtu an uqatilu aqtulu. Aku diperintahkan membunuh, memerangi
orang-orang hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Aku diperintahkan Allah memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Pahami secara terjemah, maka seluruh orang kafir halal darahnya. Benar? Benar kan? Ini orang baru belajar agama. Hadis-hadis begini, sahih begini, kalau dikasih dengan teroris, nah itulah dia, hancur. Coba pahami dengan ilmu. Muncul hadis sahih Bukhari lagi. Man qatala mu'ahad, barang siapa membunuh kafir mu'ahad, terikat perjanjian damai, lam yarih raihatal jannah, dia tidak diizinkan mencium bau surga. Masuk surga, cium bau surga dia nggak boleh, apalagi masuk surga. Kenapa? Orang kafir mu'ahad terikat perjanjian nggak boleh dibunuh, haram. Yang disuruh bunuh tadi dalam hadis itu adalah ketika orang kafir Quraisy memerangi Nabi, membunuh Nabi dan sahabat, turun ayat qatilul musyrikin kafah, bunuhlah orang musyrik secara menurut, karena mereka memerangi kalian, membinasakan kalian secara menurut. Maka muncul hadis ini, aku diperintah Allah membunuh manusia itu, semua itu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi yang disuruh diperangi itu orang yang memerangi Islam. Ini memahami hadis pakai ilmu namanya, Pak. Bukan pakai terjemah. Kalau pakai terjemah, tidak semuanya dipahami dengan terjemah, sesat kita. Banyak kesesatan dengan terjemah semata-mata. Ya. Bahkan Ibnu Abbas pun kalau kita lihat tafsir bisa salah paham kalau hanya terjemah. Contoh, turun Al-Quran. Apa ayat Quran turun? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan zalim. Ulaika lahumul amnu, merekalah yang mendapatkan keamanan. Ibnu Abbas bingung dia, ya Rasulullah, siapa orang Islam, umat beriman yang tidak pernah berbuat zalim? Kalau orang beriman yang tak pernah berbuat zalim saja yang masuk surga, yang aman, siapa di antara kami yang tak pernah berbuat zalim? Nah, itu apa saja memahami ayat Quran dengan teks. Sekasih Ibnu Abbas. Lalu Nabi menjelaskan, Ibnu Abbas, yang dimaksud Allah zalim dalam ayat ini adalah inna syirka la zulmun ajib, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maksudnya iman yang tidak bercampur zalim adalah iman yang tak bercampur syirik, itu yang aman. Oh, rupanya makna zalim di situ syirik. Ini namanya memahami ayat pakai ilmu. Ya. Bukan pakai terjemah. Ini makanya saya kadang-kadang kita gimana ya, kadang agak pusing juga, kasihan juga dia sebagai umat kita memahami ayat hadis nggak pakai ilmu. Pakai apa? Terjemah saja. Akhirnya nanti ya banyak salahnya. Itu yang saya contohkan hanya sebahagian. Dan kalau contoh lagi banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ya. Saya melihat banyak sekali, nggak boleh mentakwil, padahal Ibnu Abbas mentakwil. Ada bahkan mengkafirkan orang yang mentakwil. Gawat, Ibnu Abbas pun jadi kafir, Mujahid jadi kafir. Gara-gara apa? Gara-gara mengharamkan takwil. Kenapa? Karena memahami ayat mutasyabihat tidak pakai ulumul Quran namanya. Ulumul Quran itu ada babnya. Bab mutasyabih, muhkam mutasyabih. Bagaimana memahami ayat mutasyabih? Di situ ada penjelasan ulama. Nah, nggak memahami dipahami pakai terjemah ayat saja. Akhirnya begitu. Itu banyak sekali. Termasuk kullu bid'atin dolalah, seluruh bidah sesat. Dipahami secara nggak pakai ilmu, seluruh bidah sesat. Apa beda itu? Tak dicontohkan Nabi, seluruh ibadah tak dicontohkan Nabi sesat. Maka nanti bersesatlah seluruh manusia. Kecuali dirinya sendiri. Umar tak dicontohkan Nabi, sholat tarawih 5 waktu, tarawih tiap malam, dibuatnya sesat Umar bin Khattab.
Abu Bakar memerangi orang yang tak mengeluarkan zakat, diperangi Abu Bakar. Maka kita dicontohkan Nabi. Nabi dulu orang tak mengeluarkan zakat, tak ada diperangi, tak ada dibunuh. Maka sesatlah Abu Bakar. Kalau begitu memahaminya. Tapi coba pahami dengan ilmu. Nah, kalau kita pahami dengan ilmu, kullu bid'atin dalalah, seluruh bid'ah sesat. Ya. Bid'ah yang dimaksud seluruh sesat yang bertentangan dengan Al-Quran hadis, kata Imam Syafi'i. Kalau berlawanan dengan Quran sunnah, Quran hadis ijma' ya sesat. Tapi kalau tak berlawanan, nah ini orang berilmu Pak ngomong. Kalau tak berlawanan, ya nggak sesat. Namanya hasan. Namanya ijtihad. Ijtihad itu nggak berlawanan. Dia menjelaskan rincinya. Ya. Lagi buat bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Kalau kita berhukum dengan sunnah bid'ah, loh, sunnah bid'ah bukan hukum. Apa hukum salat jamaah? Sunnah. Apa hukum salat 5 waktu? Sunnah. Loh, kok hukum salat 5 waktu sunnah? Ya itu kan dicontohkan Nabi. Loh, dicontohkan Nabi kok hukum? Apa hukum ini? Dicontohkan Nabi. Apa hukum ini? Dicontohkan Nabi. Loh, masa hukum dicontohkan Nabi hukum? Dicontohkan Nabi, dicontohkan Nabi lah. Hukum itu wajib dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa, masuk neraka. Hukum itu sunnah, nadab, anjuran. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak dosa, gak masuk neraka. Makruh, dikerjakan dibenci, tidak disukai, tapi ditinggalkan. Dikerjakan tidak sukai, ditinggalkan berpahala. Nah, begitu hukum. Ada dosa, ada pahala. Jadi memahami hadisnya pakai ilmu gitu Pak. Ya, begitu. Makanya tadi disebut kapan dimunculnya? Munculnya setelah dia dibutuhkan di masa ulama-ulama besar. Imam Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Imam Qushairi, penulis Kashful Mahjub, itu kita paling tua salah satunya. Dan mereka hidup ada yang di abad 3 Hijrah, ada yang di abad 4 gitu kan. Kalau cikal bakal ilmunya sudah ada zaman Imam Ali. Sudah ada semua. Ada yang lebih dulu muncul karena dibutuhkan. Kan ada orang bilang gitu Pak, ilmu tasawuf itu nggak ada masa Nabi dan sahabat. Jangankan ilmu tasawuf, ilmu hadis pun tak ada masa sahabat. Mana ada ulumul hadis? Simpson, sunnah, mustafid, mutawatir, mustafid, ahad, sahih, dhaif, mana ada zaman Nabi sahabat? Kapan muncul ilmu hadis? 150 Hijrah, udah meninggal sahabat semua. Kapan itu? Imam Al-Juhri. Kapan dibukukan? Imam Bukhari. Bukhari itu lebih muda lagi dari Imam Syafi'i. Hidupnya abad ke-4. Ya kan? Abad 3, abad 4 baru mereka muncul. 250 tahun Nabi meninggal baru muncul Imam Bukhari. Jadi semuanya ilmu agama itu muncul belakangan dibuat sistematis. Kenapa? Karena zaman Nabi zaman perang, tulis menulis belum terbudaya. Karena mereka sibuk perang. Zaman sahabat sudah mulai cikal bakal. Semua ilmu dibukukan di zaman tabi'in dan tabi'in. Baru muncul di situ ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis, catatan hadis Bukhari. Lebih dulu hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidup tahun berapa? 150 Hijrah Imam Syafi'i sudah hidup. Berarti ilmu fikih usul fikih lebih dulu ada daripada hadis-hadis sahih Bukhari. Bukhari 250-an. Berarti setahun 100 tahun lahir Imam Syafi'i, baru lahir Imam Bukhari. Nah, ilmu kalam, nah sesudah Imam Mazhab, ilmu tauhid Imam Asy'ari. Itu 200 tahun kan? Hampir sama dengan yang Bukhari kan? Nah, baru nanti masuk ulama tasawuf 300-an. Nah, itu abad ke-4. Akhir abad ke-3, abad ke-4. Nah, itu masuk ilmu tasawuf. Karena ilmu agama itu semuanya sumbernya nanti menuju kepada Quran Sunnah. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa pahami. Nah, sudah siang, sampai sini saja dulu. Terima kasih. Kalau ada yang salah atau kurang bisa dipahami, kalau ada yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Dan kalau kurang dipahami, nanti silakan diskusikan lagi. Dan mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita terus menerus. Kita tutup dengan doa majelis kifarat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.